Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syabani dari kelompok 22 dengan praktikum penelitian operasional 2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari praktikum penelitian operasional 2. Pada soal yang pertama, tentukan lintasan yang optimal dari kota A ke kota L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Dapat dilihat dari gambar seperti berikut. Kemudian, soal nomor 2, sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun, kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kemudian ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan yang A, proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Yang ke B, proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Oke, pada soal nomor satu ini kita menggunakan yang pertama itu menggunakan Excel, di mana pada X4-nya ini kita tertuju pada kota L. Selanjutnya nilai dari L itu adalah 7, 8, 11. Kemudian dari setelah itu kota IJKL kita taruh di atas ini, kemudian tertuju pada kota FGH, yaitu di mana kota I ke kota F itu 12, maka 12 ditambah kota I sebelumnya yaitu 7. 12 ditambah 7. Itu selanjutnya kota I ke kota G. I ke kota G itu 5. Maka 5 ditambah 7. Kemudian dari kota I ke kota H itu tidak ada. Berarti kita tulis strip. Kemudian kota J ke kota F. J ke kota F itu 9. Maka 9 ditambah 8. Selanjutnya kota J ke kota G itu ada 7. Maka 7 ditambah kota J-nya 8. Selanjutnya kota J ke kota H itu 10. Maka 10 ditambah 8, 10 ditambah 8, 15. Kemudian kota K ke kota F itu enggak ada, maka kita strip. Kemudian kota K ke kota G juga enggak ada, kita strip. Kemudian kota K ke kota H itu 8. Maka 8 ditambah 11 itu 19. Kemudian kita cari biaya minimalnya yaitu dengan menggunakan min. Kita cari dari sini ke sini. Nah, didapatkan F3-nya itu dari kota F-nya itu 17, 12, dan 18. Maka kita bisa tulis ini itu adalah kota kota J. Ini minimumnya itu kota I, kota I. Kemudian ini itu minimumnya kota J. Selanjutnya pada
stage kedua itu sama seperti tadi. Dari selanjutnya kita menggunakan stage yang B, C, D, E. Pada F ke B itu adalah 4, 4 ditambah 17. Kemudian F ke C itu 10, 10 ditambah 17. Kemudian F ke D itu enggak ada. Kemudian ke E, F ke E juga enggak ada. Kemudian dari kota G ke kota B itu 8 ditambah di kota B 8 ditambah 12. 20. Kemudian dari kota G ke kota C itu ada G ke C itu 3 ditambah 12 itu 15. Kemudian G ke D itu enggak ada, kita strip. Dan G ke E itu 6, 6 ditambah 12, 18. Kemudian kota A ke kota B, kota H ke kota B itu 11, tambah 18. Kemudian kota H ke kota C itu enggak ada. Kota H ke kota D itu 9, 9 ditambah 18 yaitu 27. Ya. Kota H ke kota E itu 12, 11 ditambah 18. Sama rumusnya ini kita blok aja. Dan ininya maka didapatkan kotanya itu adalah kota G. Kemudian pada kota C itu ininya itu kota G. Kemudian kota A. Dan kota G. Selanjutnya pada stage yang terakhir, sama saya tadi ke kota B ke kota A 7, 7 ditambah 20 sama dengan 27. Kemudian kota A ke kota C itu 6 ditambah 15, 21. Dan kota D ke kota A itu 5 ditambah 27. Kemudian kota E ke kota A itu 9.
ditambah 18, yaitu 27. Kemudian sama dengan merumuskan min, yaitu 21, maka didapatkan kotanya itu kota C. Kemudian keputusannya itu dari dapat dilihat adalah keputusannya yaitu dari kota A ke kota C, kemudian ke kota G, kemudian ke kota I dan ke kota I dan ke kota L. Dan pada biaya distribusinya itu kita bisa jumlahkan aja dari kota A ke kota C 6, kota C ke kota G 11, dari kota G ke kota dari kota C ke kota G itu 3, dari kota G ke kota I itu 5, dari kota I ke L itu 7, 4, tetap ditulis dari A ke C itu 6, ditambah dari kota C ke kota G itu 3, ditambah dari kota G ke kota I itu 5, dari kota I ke kota L itu 7. Maka didapatkan biaya distribusinya itu adalah 21. Oke, selanjutnya pada soal nomor 2 kita menggunakan software RStudio, yang dimana langkah yang pertama itu kita mendefinisikan vektor awal, yaitu dengan menggunakan state 0, yaitu 0,7 dan 0,3 pada 70% mesin A dan 30% mesin B. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan matriks transisi, yang dimana pada matriks transisi ini didap- dapat kita tuliskan yaitu 0,7 dan 0,3, 0,4, dan 0,6, yaitu dari mesin A ke AB dan dari mesin B ke A dan B. Pada bironya itu kita ketik true dan end row-nya itu terdapat 2. Maka selanjutnya yaitu kita menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan, yaitu menggunakan state 1, 2, dan 3 dengan digunakan lagi yaitu state 0, 1, dan 2. Lalu langkah selanjutnya yaitu menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun, yang dimana dalam kurungnya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kemudian dapat dituliskan state yaitu Erbin, state 0, state 1, state 2, dan state 3. Dan ke kolom name-nya itu yaitu mesin A dan mesin B. Lalu ada row names-nya itu paste tahun dan years. Lalu di print state. Selanjutnya kita menginstal library untuk operasi matriks, yaitu kita tulis install package, lalu buka kurung exam, tutup kurung, lalu library exam. Setelah itu kita dapat mencari steady state-nya, yaitu steady state
Kita tulis rumusnya P, persen, persen 100, 1, lalu name steady state-nya itu mesin A, mesin B. Lalu kita print steady state. Setelah itu kita print semuanya dan kita run. Nah, maka pada RStudio ini dapat diketahui bahwa mesin A dan mesin B dari tahun 0 hingga tahun ketiga, yaitu mesin A-nya itu 0, pada tahun 0-nya itu 0,7000, mesin B-nya itu 0,3000, pada tahun pertama, pada tahun ke-1 yaitu 0,6100, pada mesin B-nya itu 0,3900, pada tahun kedua yaitu mesin A 0,5830, mesin B 0,4170. Pada tahun ketiga mesin A-nya itu 0,5749 dan mesin B-nya itu 0,4251. Lalu pada steady state-nya itu didapatkan pada eh, mesin A didapatkan 0,571426 dan mesin B-nya itu 0,42857114. Selanjutnya pada software kedua kita menggunakan POM-QM pada soal kedua. Langkah pertama kita ke Markov Analysis dan kita menamakan dengan name dan Tumi. Jangan lupa number of transaction-nya itu ada 3. Yaitu kita beri nama yang pertama yaitu mesin A dan yang kedua itu mesin B. Nah, di inisial ini kita dapat tulis yaitu 0,7 pada mesin A dan inisial pada mesin B itu 0,3. Didapatkan selanjutnya pada mesin A ini 0,7 dan 0,4, pada mesin B 0,3 dan 0,6. Setelah itu kita dapat solve, maka didapatkan solusinya yaitu pada mesin A yaitu 0,583, mesin B ke mesin A yaitu 0,417, pada mesin A ke mesin B yaitu 0,556, dan mesin B ke mesin B yaitu 0,444. Lalu ending dari probability givennya itu pada mesin A yaitu 0,579 dan pada mesin B itu 0,4251. Dan steady state probability-nya pada mesin A yaitu 0,5715 dan pada mesin B yaitu 0,4268. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.